Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin sharing bagaimana caranya kita merajut dengan teknik magic loop. Jadi teknik ini kita gunakan untuk rajutan melingkar dengan keston yang jumlahnya sedikit, tapi kita menggunakan circular needle dengan tali yang cukup panjang. Jadi ini sebagai alat pengganti double point needle untuk rajutan melingkar yang lingkarannya kecil. Jadi saya sudah membuat keston, lalu sekarang kita akan menggunakan teknik magic loop. Caranya adalah kita dorong keston ini ke arah tali dari circular needle. Oke, lalu kita lipat menjadi 2 seperti ini. Kira-kira di tengah keston tadi kita tarik talinya, kita handle, kita giring hingga semua loop berada di needle-nya. Oke. Setelah semua loop berada pada needle, tergantung ya, kalau kestonnya agak panjang sampai sekian, ya sesuai dengan jumlah kestonnya. Yang jelas ujung keston ada pada kedua needle, lalu kita posisikan yang ada ekor benang ini tadi, kita taruh needle-nya di bagian belakang. Jadi seperti ini. Oke. Semua benang ada di belakang, ekor benang dan wokiannya. Lalu kita tarik needle yang ada sisa benang tadi sampai talinya maksimal tertarik seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai merajut. Oke. Handle-nya seperti ini. Kita siapkan wokiannya. Saya menggunakan continental style. Nah, ini kita akan mulai merajut. Untuk loop yang pertama dan loop yang kedua, tension kita cukup ketat. Jadi ini saya merajut row pertama jadi sesuai dengan permintaan pada pola atau sesuai dengan apa yang kalian ingin buat. Jadi, ini saya akan membuat ribbing 5, knit 5/5. Di ini saya knit row pertama, knit pertama, tension cukup ketat. Oke. Loop kedua, knit yang kedua, tension cukup ketat. Untuk loop ketiga mulai agak longgar tensionnya. Setelah itu kita dengan tension yang normal. Kita rajut sampai seluruh loop yang ada di needle kiri terajut semuanya. Jadi ini hampir di ujung. Sudah
habis loopnya, berarti needle-nya yang ini bebas. Needle yang ini hati-hati jangan sampai loopnya lepas, jadi kita dorong. Sekarang kita putar seperti pertama tadi, yang ada benangnya ini kita posisikan di belakang. Oke. Sedangkan yang ini kita dorong loop-loopnya hingga sampai pada needle-nya. Jadi kalau ini posisinya terpeluntir, kita rapikan. Ya. Jangan hiraukan ini, nanti kita akan ketemu pada saat akhir rajutan. Jadi kita mulai merajut seperti tadi. Loop pertama tensionnya yang cukup ketat. Ini tensionnya cukup ketat. Oke. Demikian juga untuk loop yang kedua. Loop ketiga mulai longgar, dan keempat, kelima bisa seperti merajut seperti biasa. Kita rajut sampai selesai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini satu, dua. Jadi ini yang terpeluntir tadi. Tiga, empat. Loop yang terakhir. Lima. Oke, saya bebaskan. Dan yang ini sudah bukan loop. Oke, jangan hati-hati, jangan sampai lepas. Jadi kita dorong. Sekarang kita putar. Yang ini kita dorong. Ekor benang di bawah, sedangkan bagian kita handle di atas. Jarum yang ini kita bisa dorong sampai ke ujung, loop-loopnya hampir di ujung. Lalu yang belakang bisa kita tarik sampai maksimal. Oke, sudah berhasil satu round. Sekarang kita akan merajut kembali round kedua. Seperti tadi, loop pertama tensionnya cukup kuat. Seperti ini. Oke. Loop kedua juga. Loop ketiga mulai longgar, normal.
ini nanti bisa kita rapikan. Jadi seperti ini cara penggunaan magic loop. Saya akan coba merajut beberapa round. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Ini setengah round selesai. Needle yang ini bebas, needle yang ini hati-hati, kita dorong sedikit, kita putar, kita dorong needle yang satunya sampai semua loop masuk di needle, baru kita tarik needle yang belakang. Kita rajut kembali, hati-hati, tensionnya cukup kuat untuk awal loop. 2, jadi ini kuat. Baru ketiga kita longgar. Nah, ini saya sudah membuat beberapa round. Bila kita akan merajut seterusnya, jadi kita dorong untuk needle yang di depan sampai loop-loopnya ke ujung needle, sedangkan needle yang belakang kita tarik. Oke, siap merajut. Sekarang bagaimana kalau kita ingin tahu hasilnya ini lingkarannya bagaimana? Karena kalau ada needle-nya seperti ini kan susah. Kita tarik saja needle-nya sampai loop-nya habis, talinya ini tertarik habis. Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya bagaimana. Jadi seperti ini. Kalau kita mau mulai lagi merajut bagaimana? Sama, kita lipat kira-kira yang di tengah-tengah. Oke, kita tarik kembali. Supaya nggak bingung mana yang depan mana yang belakang, tarik deh semuanya sampai ke needle. Oke, lalu yang ada workpiece-nya kita taruh di belakang needle-nya. Nah, sekarang kita bisa tahu mana needle yang akan bekerja. Di needle ini yang akan bekerja kita tarik dan mulai merajut kembali. Selamat mencoba.